Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya namanya Sandra. Video ini saya persembahkan untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Sebelum kita masuk ke pemaparan materi, jangan lupa subscribe untuk mendukung channel ini dan jangan lupa like dan komennya. Nah, oke teman-teman, sebagai seorang muslim, hendaknya kita mengetahui sedikit banyaknya sejarah peradaban Islam, bagaimana Islam itu bisa tersebar di berbagai negara yang ada di dunia ini. Nah, kali ini saya tidak akan membahas bagaimana Islam itu masuk ke berbagai negara yang ada di dunia ini. Kali ini saya akan membahas tentang sejarah peradaban Islam di Indonesia. Apakah sama seperti yang ada di Eropa, Turki, Arab sana, atau gimana? Oke, ini dia penjelasannya. Nah, teman-teman, ternyata Islam itu masuk ke Indonesia melalui para pedagang dan para sufi. Islam itu sendiri masuk ke Indonesia berbeda dengan masuknya Islam di daerah lainnya, karena Islam itu masuk ke Indonesia sendiri dengan jalan terbuka, damai, tanpa adanya peperangan. Tapi di Indonesia itu Islam masuk secara mudah karena terbuka, begitu teman-teman, damai, tanpa adanya peperangan tadi. Nah, karena itu diterima dengan baik di Indonesia. Kita tahu bahwa Indonesia ini memiliki populasi muslim terbesar di seluruh dunia, yang mana diperkirakan pada saat ini penduduk muslim mencapai 229 juta orang. Dengan jumlah yang besar ini mengimplikasikan bahwa 25% masyarakat muslim yang ada di seluruh dunia tinggal di Indonesia. Nah, dengan begitu kita dapat mengimplikasikan juga bahwa 90% dari masyarakat Indonesia menganut agama Islam. Jadi teman-teman, perkembangan agama Islam yang ada di Indonesia itu melalui beberapa fase sampai berdirinya kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Yang pertama adalah singgahnya pedagang-pedagang Islam di pelabuhan-pelabuhan Nusantara. Yang kedua, adanya komunitas-komunitas Islam di beberapa daerah kepulauan Indonesia. Dan yang ketiga, berdirinya kerajaan-kerajaan Islam. Jadi teman-teman, ada beberapa teori yang menjelaskan datangnya Islam ke Indonesia. Yang pertama yaitu teori India. Teori ini mengatakan bahwa Indonesia itu datang dari benua India, seperti Gujarat, Bengali, dan Malabar. Itu merupakan tempat asal masuknya Islam ke Nusantara. Dan teori kedua itu adalah teori Persia, di mana Indonesia ini datang dari Persia karena adanya kesamaan budaya dari Persia dan Indonesia, seperti peringatan 10 Muharram dan peringatan wafatnya cucu Nabi Muhammad SAW, yaitu Hasan dan Husain. Kedua teori itu mendatangkan kritikan yang sangat signifikan dari teori ketiga, yaitu teori Arabia. Nah, dalam teori ini disebutkan bahwa Islam yang masuk ke Indonesia datang langsung dari Mekah atau Madinah. Nah, waktu kedatangannya pun bukan pada abad ke-12 atau 13, melainkan pada awal abad ke-7. Artinya, menurut teori ketiga ini, Islam masuk ke Indonesia pada awal abad Hijriah, bahkan pada masa Khulafaur Rasyidin yang memerintah. Nah, Islam sudah memulai ekspedisinya ke Nusantara ketika sahabat Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib memegang kendali sebagai Amirul Mukminin. Selanjutnya, bagaimana kondisi dan situasi politik kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Nusantara? Aceh, daerah paling barat dari Kepulauan Nusantara, adalah yang pertama sekali menerima agama Islam. Bahkan di Aceh inilah kerajaan Islam pertama di Indonesia berdiri. Adapun peninggalan tertua dari kaum muslimin yang ditemukan di Indonesia terdapat di Gresik, Jawa Timur, yang berupa komplek makam Islam, yang salah satu di antaranya adalah makam seorang muslimah bernama Fatimah binti Maimun. Pada makamnya tertulis angka tahun 475 Hijriah atau 1082 Masehi, yaitu pada zaman kerajaan Singasari. Diperkirakan makam-makam ini bukan dari penduduk asli, melainkan makam para pedagang Arab. Islam masuk ke Nusantara dengan cara yang benar-benar menunjukkannya sebagai rahmatan lil alamin. Dan selanjutnya adalah kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Ada beberapa kerajaan Islam yang berada di Sumatera, antara lain adalah Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai adalah kerajaan Islam pertama di Indonesia dan juga merupakan kerajaan kembar. Kerajaan ini terletak di pesisir timur laut Aceh, serta kemunculan awal sebagai sebuah kerajaan Islam diperkirakan mulai awal atau pertengahan abad ke-13 Masehi. Sebagai hasil dari proses Islamisasi daerah-daerah pantai yang pernah disinggahi pedagang-pedagang Muslim sejak abad ke-17 Masehi dan seterusnya. Nah, kerajaan Samudra Pasai muncul seiring dengan mundurnya peranan maritim kerajaan Sriwijaya
yang sebelumnya memegang peranan penting di kawasan Sumatera dan sekelilingnya. Sesuai dengan posisi geografisnya, kerajaan maritim ini lebih mengandalkan perdagangan dan pelayaran sebagai basis perekonomiannya, karena tidak mempunyai basis agraris. Sehubungan dengan kegiatan kebudayaan dan penyebaran agama Islam, setelah Pasai mengalami kemunduran, pusat kegiatan kebudayaan dan penyebaran agama Islam pindah ke Malaka pada tahun 1400 sampai 1511 Masehi. Dan setelah Malaka ditaklukkan Portugis, pusat kegiatan tersebut pun berpindah ke Aceh Darussalam pada tahun 1516 sampai 1700 Masehi. Oke, tadi kan kerajaan Samudra Pasai. Selanjutnya adalah kerajaan Aceh Darussalam. Konon kerajaan Islam Perlak telah berdiri sejak abad ke-9 Masehi. Kerajaan Islam berikutnya adalah Samudra Pasai yang terdiri sejak akhir abad ke-13 Masehi. Sementara Kesultanan Aceh Darussalam diduga berdiri pada abad ke-15 Masehi di atas puing-puing kerajaan Lamuri oleh Sultan Muzaffar Shah. Dari kesultanan ini, Islam kemudian tersebar ke berbagai negara-negara Melayu lainnya. Kesultanan Aceh Darussalam didirikan atas dasar Islam. Islamlah yang menjadi dasar bagi adanya kekuasaan kesultanan itu. Islam di tanah Jawa. Banyak pendapat mengatakan bahwa Islam datang ke Jawa pada abad ke-15 Masehi. Hal ini diindikasikan oleh adanya pemukiman Islam di daerah ini. Selain itu, di Jawa juga ditemukan sejumlah batu nisan pada abad yang sama, seperti pada makam Malik Ibrahim. Demak adalah kerajaan Islam pertama di Jawa. Sebelumnya, Demak merupakan daerah vassal Majapahit yang dipercayakan kerajaan Majapahit kepada anaknya, yaitu Raden Patah. Raden Patah sendiri kemudian menjadi raja pertama Kesultanan Demak. Nah, Kesultanan Demak lambat laun menjadi pusat perkembangan agama Islam yang diramaikan oleh para wali. Mereka yang memimpin penyebaran agama Islam di seluruh Jawa, yang dikenal dengan istilah Wali Songo. Islam berkembang di Jawa bersamaan dengan melemahnya kekuasaan Rajapahit. Pada saat kerajaan Majapahit mengalami masa surut, secara praktis wilayah-wilayah kekuasaannya mulai memisahkan diri. Nah, hal ini yang memberikan peluang kepada penguasa Islam di pesisir untuk membangun pusat-pusat kekuasaan yang independen. Proses masuknya Islam ke Nusantara itu melalui 6 jalur. Nah, apakah itu? Yang pertama adalah jalur perdagangan. Karena adanya kesibukan lalu lintas perdagangan pada abad ke-7 hingga ke-16, yang mana Indonesia merupakan sebuah jalur lalu lintas perdagangan juga. Dan saluran Islamisasi melalui perdagangan ini sangat menguntungkan karena para raja dan bangsawan turut serta dalam kegiatan perdagangan, bahkan mereka menjadi pemilik kapal dan saham. Selanjutnya adalah perkawinan. Dari sudut ekonomi, para pedagang muslim memiliki status sosial yang lebih baik daripada kebanyakan pribumi, sehingga penduduk pribumi, terutama putri-putri bangsawan, tertarik untuk menjadi istri saudagar-saudagar itu. Nah, sebelum kawin, mereka diislamkan terlebih dahulu. Nah, setelah mereka mempunyai keturunan, lingkungan mereka makin luas, akhirnya timbul kampung-kampung, daerah-daerah, dan kerajaan muslim. Yang ketiga, yaitu tasawuf. Nah, pengajar-pengajar tasawuf atau para sufi mengajarkan teosufis yang bercampur dengan ajaran yang sudah dikenal luas oleh masyarakat di daerah tersebut. Yang keempat adalah pendidikan. Islamisasi juga dilakukan melalui pendidikan, baik pesantren maupun pondok yang diselenggarakan oleh guru-guru agama. Nah, di pesantren atau pondok itu, calon ulama, guru agama, dan kiai mendapat pendidikan agama. Nah, setelah keluar dari pesantren, mereka pulang ke kampung masing-masing atau berdakwah ke tempat tertentu dan kemudian mengajarkan tentang Islam. Yang kelima, ini menarik teman-teman, yaitu kesenian. Nah, melalui kesenian yang paling terkenal adalah pertunjukan wayang. Nah, dikatakan Sunan Kalijaga adalah tokoh yang paling mahir dalam memainkan wayang. Dia tidak pernah meminta upah untuk pertunjukan, tetapi dia meminta para penonton untuk mengikutinya mengucapkan kalimat syahadat. Nah, yang terakhir adalah politik. Politik banyak digunakan untuk menyebarkan ajaran agama Islam. Dengan menguasai sebuah pemerintahan atau bahkan menaklukkan raja di wilayah tersebut, pengaruh politik raja sangat membantu tersebarnya Islam di daerah tersebut. Di samping itu, baik di Indonesia maupun di wilayah negara lainnya, demi kepentingan politik, kerajaan-kerajaan Islam memerangi kerajaan non-Muslim. Nah, oke teman-teman, itulah tadi pembahasan tentang sejarah peradaban Islam yang ada di Indonesia. Mungkin sedikit banyaknya terjelaskan. Semoga bermanfaat.
Mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.